Presiden Jokowi untuk membangun food estate, tetapi di prakteknya di dalam kebijakan itu ternyata disalahgunakan dan kemudian hutan-hutan malah justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan. Dan ini sebetulnya lebih jauh lagi, mestinya PDIP serang juga IKN, kan serang juga Omnibus Law, kan itu semua yang kerjaan Jokowi kan, yang di dalamnya PDIP menyetujui, kan PDIP menyetujui IKN. Jadi kalau mau konsisten, saya terangkan logikanya buat teman-teman PDIP. Anda PDIP menyerang food estate sebagai bermasalah secara ekologis, IKN lebih lagi bermasalah secara ekologis tuh. Jadi mestinya Anda serang juga kebijakan itu supaya konsisten. Jangan sekedar dianggap buat menyerang Prabowo karena Prabowo yang pegang program food estate itu. Jadi tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. kita harus mengembangkan rasa percaya diri kita sebagai bangsa, bahwa dalam bidang pangan pun kita bisa berdaulat. Karena itulah kita memberikan dukungan sepenuhnya terhadap upaya Presiden Jokowi untuk membangun food estate di Kalimantan Tengah ini. Untuk itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Tentara Nasional Indonesia, khususnya Angkatan Darat, yang menunjukkan dharma baktinya dengan gotong royong, sehingga harapan Pak Gubernur tentang keterlibatan TNI di dalam membangun hal yang sangat strategis bagi kedaulatan pangan bisa terwujud dengan sebaik-baiknya. Kami mengapa memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate, tetapi di prakteknya di dalam kebijakan itu ternyata disalahgunakan dan kemudian hutan-hutan malah justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan. Kristianto mengkritik keras soal proyek lumbung pangan atau food estate yang berada di bawah Kementerian Pertanian dan Pertahanan. Ia menyebut proyek itu merupakan bagian dari kejahatan lingkungan. Menurut Hasto, proyek itu hanya berimbas pada penebangan hutan yang tak menghasilkan apapun. Hal itu disampaikannya ketika dimintai tanggapan soal dugaan aliran dana kejahatan lingkungan. Sedikitnya 1 triliun rupiah yang masuk ke partai politik untuk pembiayaan pemilu 2024. Dan kita lihat bagaimana PDIP menyerang kebijakan Jokowi yang paling strategis, dan di dalamnya ada Pak Prabowo, yaitu food estate. Dan tiba-tiba orang merasa kok PDIP mengerti environmental ethics ya. Iya, karena ada kepentingan yang tiba-tiba dia temukan, yaitu menggugat legasi-legasi yang tidak ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Jadi memang food estate itu berbahaya secara ekologis, tetapi betul Pak Prabowo punya keterangan. Ya iya, kalau anggarannya nggak cukup ya pasti nggak akan selesai kan. Tetapi itu dilihat dari perspektif Pak Prabowo yang dapat tugas untuk mengamankan pangan melalui strategi food estate itu. Nah sebetulnya lebih jauh lagi, mestinya PDIP serang juga IKN, kan serang juga Omnibus Law, kan itu semua yang kerjaan Jokowi kan, yang di dalamnya PDIP menyetujui, kan PDIP menyetujui IKN. Jadi kalau mau konsisten, saya terangkan logikanya buat teman-teman PDIP. Anda PDIP menyerang food estate sebagai bermasalah secara ekologis, IKN lebih lagi bermasalah secara ekologis tuh. Jadi mestinya Anda serang juga kebijakan itu supaya konsisten. Jangan sekedar dianggap buat menyerang Prabowo karena Prabowo yang pegang program food estate itu. Jadi saya menginginkan ada konfrontasi etik, konfrontasi paradigma bahkan antara PDIP yang tadinya mendukung Jokowi yang sekarang disingkirkan oleh Jokowi, tetapi membalasnya itu tanggung. Nah saya ingin PDIP beroposisi secara optima forma dalam tingkat yang paling tinggi itu, supaya terlihat bahwa ini partai memang sedang membangun kembali hak dari wong cilik untuk mengucapkan keadilan atau untuk menagih keadilan. Itu intinya tuh. Jadi jangan tanggung teman-teman di PDIP. PD Perjuangan ini memiliki program merawat pertiwi, maka kami mengapa memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate, tetapi di prakteknya di dalam kebijakan itu ternyata
disalahgunakan dan kemudian hutan-hutan malah justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan. Dan inilah yang harus kita rawat dengan sebaik-baiknya, bahwa politik itu merawat pertiwi, politik itu merawat kehidupan. Untuk itu mari kita cari pemimpin yang betul-betul punya track record di dalam merawat pertiwi, di dalam merawat kehidupan, di dalam membangun masa depan yang berkemajuan bagi seluruh komponen bangsa kita. Apakah menjaga Indonesia agar tidak terjadi pelanggaran HAM bagian dari mimpi kita bersama? Kalau begitu ambil pulpen, tuliskan mimpi ketiga kami, Indonesia tanpa pelanggaran HAM. Betul? Kita tidak mau berbicara ditangkap, kita tidak mau mengkritik di penjara, kita tidak mau berdiskusi dilarang, kita tidak mau ada lagi orang-orang yang diculik dan hilang. Cukup peristiwa itu berhenti 25 tahun yang lalu dan tidak boleh terulang lagi untuk alasan apapun. Jangan pernah percaya kalau kemudian ada yang berjanji, saya tidak mau melakukan kekerasan terhadap rakyat, tapi dalam proses hidupnya, dalam rekam jejaknya, hidupnya berlumuran dengan darah, tangannya penuh kekerasan. Tidak mungkin. Kultur partai yang kami bangun adalah kultur yang merawat kehidupan dengan mencintai lingkungan. Inilah yang dilakukan oleh PDI Perjuangan. Kami punya rekam jejak yang panjang terkait dengan hal itu sebagai sikap konsistensi partai bahwa ini tidak terkait dengan menjatuhkan elektoral pihak lain. Di dalam implementasinya kebijakan yang sangat bagus dari Bapak Presiden dan kemudian proses perencanaan yang tidak baik, sehingga akhirnya memunculkan suatu protes dari masyarakat di Kalimantan Tengah ketika hutan-hutan sudah ditebang, tetapi tidak ada suatu proses kelanjutannya di dalam membangun food estate. Isu lingkungan seberapa penting diusung oleh PDIP. Meskipun punya konsen boleh-boleh aja, tetapi keseriusan menangani isu lingkungan kan bisa kita lihat dari track recordnya. Jadi ini konteksnya kok saya merasa lebih tebal ke politik elektoralnya ya ketimbang pada politik pangan di Indonesia. Dalam konteks perencanaan pembangunan, mengambil kebijakan, termasuk di dalamnya juga bagian dari unsur aspek politik, tidak mempertimbangkan dengan matang bagaimana dampak sebuah program dan proyek terhadap lingkungan, khususnya dalam konteks kehutanan dan ekosistem gambut. Kerap kali ketika sudah terjadi kegagalan dalam proyek food estate, ketika terjadi dampak lingkungan, itu baru kemudian berusaha merevisi. Ini sebenarnya jadi warning publik, apakah kemudian dalam tahun politik ini lingkungan betul-betul menjadi concern begitu semua aktor politik ya, para kontestan ini, ataukah kemudian hanya menjadi komoditas? Itu yang jadi penting. Nama krisis pangan, hutan dibabat melalui program food estate. Tapi apa yang terjadi adalah deforestasi. Masyarakat kehilangan ruang hidupnya.
bibit lokal sulit untuk ditemukan. Bahan pangan dan sumber pangan sudah lenyap dari tanah ini. Food estate gagal ini adalah salah satu proyek strategis nasional diimplementasikan oleh Kementerian Pertahanan. Di mana implementatornya adalah PT Agrinas, yang dimana di dalam laporan Greenpeace Indonesia, kepemilikan saham utama dalam PT Agrinas adalah sebuah yayasan yang terafiliasi kepada Menteri Pertahanan, yaitu Prabowo Subianto.